Shalom, puji Tuhan, selamat sore Bapak Ibu Saudaraku yang ada di rumah atau di gereja dimanapun saudara berada. Damai sejahtera Allah senantiasa menyertai kita sekalian. Apapun yang sedang kita alami, yang sedang terjadi, kita tetap bersuka cita. Ya saudaraku, tema kita sore hari ini adalah mengikuti Yesus adalah keputusanku. Saudaraku, tema yang menantang kita untuk tetap memiliki dan sekaligus menjaga komitmen kita untuk tetap setia mengikut Tuhan. Tadi pagi sudah saya menyinggung ada kaitan erat dalam pengikutan kita kepada Tuhan. Di mana kita harus menempatkan Tuhan itu yang utama dalam hidup kita. Ya seringkali kita sulit untuk menempatkan Tuhan itu yang utama oleh karena kita banyak dikhawatirkan dengan hal-hal yang bersifat materi. Karena itu dalam firman Tuhan 6 kali dikatakan jangan khawatir dalam Matius pasal 6. Agar pikiran kita tidak terbagi ke hal-hal yang sia-sia. Ya, dan kata jangan khawatir itu ditulis dalam bentuk present imperatif. Itu perintah, dorongan yang harus terjadi terus menerus. Sementara dikatakan carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Itu ditulis dalam bentuk present imperatif juga. Artinya terus menerus mencari. Menjadi gaya hidup kita. Dan saya katakan tadi pagi, kita tidak akan mungkin bisa mengutamakan Tuhan kalau kita masih khawatir. Ya, perasaan khawatir bisa muncul, tapi kita sadar bahwa Tuhan itu diutamakan. Sehingga kita belajar untuk mengalahkan itu. Dengan sikap menempatkan Tuhan itu sebagai Tuan atas hidup kita. Itu poin tadi pagi. Nah sore ini kita akan belajar bagaimana seharusnya kita bersikap dalam pengikutan kita kepada Tuhan. Saudara, perlu kita garis bawahi tadi Pak Didit sudah berdoa kaitan erat dengan apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Yesus sudah mengubah segalanya hidup kita. Identitas kita, status kita sebagai anak Allah dan sebagainya. Tetapi saudara, mengikut Yesus juga berarti saudara, kita harus membayar upahnya. Kita mempercayai Yesus itu sebagai juru selamat kita. Dengan apa? Cuma-cuma, gracia, gratis, anugerah dengan iman. Ya kita percaya hanya berdasarkan anugerah Allah semata. Tetapi saudaraku, bukan berarti yang cuma-cuma ini tidak ada tuntutan. Sebenarnya menuntut sebuah harga yang harus kita bayar. Yaitu apa? Hidup kita yang diserahkan kepada Yesus terus menerus. Yohanes 6 ayat 66. Ayat yang menarik yang perlu kita baca sama-sama. Yohanes 6 ayat 66 mengatakan, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Ini sebuah pernyataan yang sangat menarik. Sekali lagi saya bacakan. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Ini ada Yesus waktu itu. Nah saudara, ayat ini adalah salah satu ayat yang paling saya katakan yang paling tragis dalam perjanjian baru. Kenapa saya katakan tragis? Karena orang-orang yang mengikut Tuhan itu adalah orang-orang yang secara direct, secara langsung melihat dengan mata kepalanya, mendengar dan bahkan merasakan secara langsung bagaimana kasih, bagaimana kepedulian, bagaimana demonstrasi pemeliharaan Tuhan secara ajaib mereka rasakan. Ini saya katakan tragis. Mereka sudah melihat, mereka mendengar, mereka merasakan bagaimana providensia yang Tuhan nyatakan dalam pelayanannya waktu itu. Tapi toh mereka juga mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Yesus.
Kalau kita lihat di Alkitab, ada seorang yang bernama Demas. Ya, maaf saya lupa jalankan. Ada seorang yang bernama Demas. Ada beberapa ayat bisa kita temui dalam Filemon, dalam Kolose. Secara khusus dalam 2 Timotius 4 ayat 10. Dikatakan Demas yang menjadi teman seperjuangan Paulus meninggalkan Paulus dan sekaligus meninggalkan pelayanannya. Saudara, itu kata Alkitab. Kalau kita melihat dalam dunia realitanya, setelah Yesus tidak ada, seorang tokoh yang sangat terkenal yang menjadi pembicaraan dari kaum Injili yang bernama Charles Templeton. Charles Templeton. Dia adalah rekan pelayanan pendeta yang sangat terkenal, yang legend, almarhum Bapak Pendeta Billy Graham. Ya, Charles Templeton begitu hebat pelayanannya. Dia menopang pelayanan Paulus. Tapi dia mengundurkan diri. Dan bahkan dia mempertanyakan imannya. Dia yang sudah melayani bersama-sama dengan Billy Graham. Dia mempertanyakan imannya dan bahkan kemudian 9 tahun kemudian dia mengaku di hadapan publik bahwa dia meninggalkan Yesus. Bahkan dia menulis sebuah buku tentang pengalaman dia yang sudah tidak lagi percaya kepada Tuhan. Kalau kita melihat sekarang ini dalam dunia kita juga kita melihat begitu banyak pengikut-pengikut Kristus. Mulai dari aktor, aktris, dan sebagainya. Yang juga tidak sedikit meninggalkan imannya. Meskipun rajin dalam pelayanan dan sebagainya. Ada inspirasi hidup yang saya terima sore hari ini sebelum ibadah. Yang bermain gitar tadi yang di pojok sana seorang wanita namanya Priscilla Intan. Ketika berangkat ke gereja mau melayani, rumahnya jauh dari kita. Di Marina, di Puri sana. Berangkat ke gereja tentu dengan harapan bisa lebih cepat sampai gereja. Lalu ada orang jatuh dan menghindar, ditabrak dari belakang. Dan terjadi tabrak beruntun. Sehingga kakinya saya lihat tadi pincang. Ya. Tapi baju otomatis kotor karena hujan. Kembali lagi ke Puri. Kalau tidak ada komitmen, ngapain kembali? Telepon ke Pak Kris. Atau telepon gereja, saya kecelakaan. Karena saya lihat kakinya pincang. Kembali ke Puri sana, berangkat ke Ngeserep, itu butuh waktu belum menahan sakit kakinya. Memang ikut Tuhan membutuhkan komitmen. Bagaimana dengan kita? Apakah kita akan tetap setia sampai akhir kepada Tuhan Yesus? Ini sebuah pertanyaan yang perlu kita gumuli. Ya. Saya sudah di atas 30-an tahun lebih saya melayani di daerah Ngeserep ini. Begitu banyak yang tadinya terima Yesus, aktif melayani. Ya, tetapi karena tantangan hidup, ingkari imannya dengan menikah dengan saudara tidak seiman. Tidak sedikit. Saudara yang saya kasih, hari ini kita akan belajar. Mengapa kita tidak setia sampai akhir. Saya tidak banyak membaca ayat, saudaraku, paling tidak saya menuntun saudara. Mau difoto silakan, mau dicatat silakan. Kalau kita melihat dalam Yohanes 6 ayat 1 dan 2, begitu banyak orang yang berbondong-bondong ikut Tuhan. Dan bahkan mereka menikmati mujizat ketika terjadi kelaparan. Ini bukan 100-200 orang. Yang laki-laki saja 5.000. Bayangkan.
5.000 belum yang perempuan, belum anak-anak. Berbondong-bondong. Dan mereka melihat mujizat. Dari 2 ketul roti, 5 ekor ikan. Benar atau terbalik? Betul? Saudara, 2 ekor ikan atau 5 ketul roti? Bagaimana? Ya, saudara, terjadi mujizat. Roti yang sangat terbatas dari Andreas, dari anak kecil yang diterima oleh Andreas, sampai kelimpahan sampai 12 bakul. Mereka lihat. Tapi dalam ayat 66 yang kita baca tadi, mereka mengundurkan diri. Bukan hanya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Tuhan. Mengapa? Mengapa hal itu bisa terjadi? Saya tidak perlu baca ayat ini ya, karena saya ingin batasi waktunya. Pertama, saudaraku, mereka sebenarnya kalau kita melihat latar belakangnya, mereka melihat mujizat. Itu motivasi mereka. Ayat 2, mereka melihat mujizat. Ayat 15, karena ada kepentingan pribadi. Jangan sampai ya kita ke gereja, enggak apa-apa. Kalau ingin cari jodoh enggak apa-apa, tapi bukan itu yang utama. Lebih senangkan saudara mendapatkan pacar atau menantu dari Om Paulus daripada Om Muhammad. Ya kan? Ya saudaraku. Bersyukur kalau ketemu jodoh dan banyak terjadi di gereja ini. Tadi Om Didit itu ketemu jodohnya di sini. Bang Frederick ketemu jodohnya di sini. Ada banyak ketemu jodohnya di sini. Enggak apa-apa. Jerson ketemu jodohnya di sini juga. Saudaraku, tapi bukan itu yang utama. Apalagi penyebabnya? Karena masalah makanan, masalah perut. Ayat 26. Mereka senang yang menyenangkan telinga dalam ayat 60. Dan yang paling menarik, masalah duit, uang. Jadi, ya, karena mujizat, karena kepentingan pribadi terpenuhi, karena ada makanan, menyenangkan telinga, dan uang. Kami pernah mencoba ibadah sore seperti gini, habis ibadah kami sediakan makanan. Memang saya punya beban untuk memberkati. Ada snacks. Dan menarik. Dan saya lihat ibadah sore itu paling ramai. Sampai kewalahan taruh snack di atas, kami buat acara snack di Serbaguna. Dan sangat nampak. Ada 1 orang, 2 orang tetap bertahan di depan meja. Teman baru ambil 1, dia sudah 5. Karena butuh makan. Ya, dalam pikiran saya ingin sekali gereja ada ruangan khusus seperti di Korea Selatan. Kami habis ibadah, lalu makan bersama. Ya kan? Dengan mungkin bayar lebih murah begitu. Ya doakan aja. Supaya ada gedung yang lebih bagus, memadai. Tetap bayar tapi dengan harga mungkin banyak berapa persen. Itu di Korea Selatan saya lihat. Bahkan pelayan-pelayan Tuhan mereka tidak bayar. Karena itu dari Komsel bergiliran memasak, lalu mereka menikmati semua yang terlibat pelayanan. Saudaraku, tapi jangan motivasi kita oleh karena hal-hal seperti ini. Nah, saudaraku yang saya kasih, bagaimana ini yang kita pelajari, bagaimana jawaban dan teguran Tuhan dari sikap mereka. Saudaraku, dalam ayat 26 kita perhatikan jawaban dan teguran Tuhan Yesus. Saya bacakan. Yohanes 6 ayat 26 mengatakan demikian. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku. Perhatikan. Sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Jadi ini ada kaitan erat
dengan motivasi. Jadi Yesus menegur mereka. Saat mereka mencari Yesus, ini kaitan dengan motivasi mereka mengikut Yesus. Yesus tidak hanya peduli banyak orang yang mengikut dia, tetapi juga peduli tentang motivasi orang yang mengikut dia. Demikian pula Yesus melihat motivasi saudara dan saya dalam mengikut dia. Apa motivasi saudara? Apa yang saudara cari saat mengikut Yesus saat ini? Ambil saat teduh dan minta Roh Kudus membukakan hati kita sesungguhnya. Apa yang menjadi alasan kita ikut Tuhan? Bisa jadi kita karena hanya tradisi saja, karena orang tua Kristen, kita dilahirkan Kristen, karena kebiasaan ke gereja, tapi sesungguhnya kita belum serius. Bahkan bisa jadi kita belum terima Yesus, walaupun mengaku Yesus itu Tuhan. Oh bisa jadi karena ini pengalaman kami dalam penginjilan. Ada banyak mengaku dirinya anggota gereja tapi belum menghadirkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam pribadinya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi orang-orang banyak yang disebut dalam Injil Yohanes ini, saudaraku, mereka mengejar Yesus. Oleh karena mereka ingin apa? Ingin kebutuhan fisik mereka. Sekali lagi, mereka ingin kebutuhan fisik mereka terpenuhi. Itu perut. Dan sedihnya pun kita pun sering demikian. Kita menginginkan hal-hal dan kita sering berdoa kepada Yesus untuk apa? Untuk mengabulkan dan memberikan apa yang kita inginkan, apa yang kita mau saat ini juga. Jujur aja. Memang itu kebutuhan kita. Baik kesembuhan, keberhasilan kita. Tidak kita pungkiri. Tapi apakah betul-betul kita ikut Tuhan? Atau hanya menjadikan Tuhan itu? Bahasa Jawa tambal butu. Semacam ban serep. Kita butuhkan saat kita kejepit, kepepet. Lalu apa harapan Yesus kepada orang-orang banyak yang sedang mengikuti dia? Tuhan Yesus mau melihat mereka dengan kesungguhan hati mereka, motivasi mereka. Yesus mau mereka melihat tanda-tanda yang dia perbuat dan melihat siapa Yesus sebenarnya. Itu maksud dalam bagian tadi. Dengan melihat tanda mujizat sehingga mereka mengenal siapa yang sedang melakukan mujizat itu. Kita lihat ayat 27. Yohanes 6 ayat 27 mengatakan demikian. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Jadi Yesus ingin orang-orang banyak yang berbondong-bondong itu ikuti dia, mengenal siapa Yesus. Jadi bukan hanya kata erat dengan kebutuhan fisik mereka yang terpenuhi tersebut. Sehingga Yesus meluruskan apa yang seharusnya mereka kejar. Yang diungkapkan dalam ayat 27 bagian akhir. Dikatakan tadi. Yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Ya. Jadi bukan makanan. Tapi yang bersifat kekal. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apapun hal fisik yang kita kejar di dunia ini. Entah itu pasangan hidup kita. Entah itu uang. Entah itu ketenaran. Kesehatan. Apapun juga. Pada akhirnya semua itu akan binasa. Seperti yang Yesus katakan dalam ayat 27. Ya, makanan itu hilang. Dikatakan bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Yang bersifat sementara. Karena itu kita diminta bekerjalah untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Jadi saudaraku, Yesus berusaha untuk mengalihkan
perhatian mereka dari hal-hal yang bersifat sementara, yang bersifat fana, yang seringkali kita khawatirkan. Tapi kita tidak pernah memikirkan perkara yang kekal, yang abadi, yaitu yang bersifat spiritualitas. Saudaraku, kita lebih banyak sibuk dengan yang bersifat sementara. Bukan berarti saya mengajar saudara untuk mengabaikan hal-hal yang bersifat sementara. Tapi bagaimana bisakah kita tempatkan Tuhan itu yang terutama? Kalau kita bisa berjam-jam untuk refreshing dengan pacar kita. Tapi bisakah kita berikan waktu berjam-jam untuk berdoa bersama-sama dengan pacar kita? Bahkan saya berani berkata, kalau Anda ingin punya pacar yang betul-betul bisa diharapkan, pacar tersebut akan membawa saudara untuk lebih rohani. Mengajak kepada hal-hal yang bersifat kekal. Kalau enggak, mending Anda no way untuk itu. Itu salah satu tanda yang penting. Kalau pacar Anda membawa Anda bukan lebih dekat dengan Tuhan, bukan lebih sungguh melayani, perlu Anda gumuli itu. Saudaraku yang saya kasih, kita baca ayat 35. Yohanes 6 ayat 35 mengatakan demikian. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Yesus menjelaskan perkara yang kekal. Dia menyatakan dirinya, akulah roti hidup. Dalam Injil Yohanes berkali-kali Yesus menyatakan siapa dirinya. Akulah terang dunia, akulah pintu, akulah gembala. Saudaraku, ketika dia berkata akulah roti hidup, inilah arti tanda yang Yesus ingin sampaikan kepada mereka. Sama seperti saat Tuhan memberikan roti mana dari sorga. Roti mana itu yang diberikan selama 40 tahun dalam perjalanan orang-orang Israel menuju ke tanah Kanaan. Ketika keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, setiap pagi mereka diberikan roti. Sekarang Yesus mengatakan, akulah roti hidup. Bukan seperti mana lambat diambil, rusak, busuk. Tapi dia kata roti hidup. Saudaraku, Yesus mau memberitahu bahwa dia adalah roti hidup yang tidak berkesudahan. Roti hidup, makanan yang memberikan hidup, makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Jadi Yesus ingin memperjelas di sini. Ikutlah aku yang bisa menjamin perkara yang kekal. Hidup yang kekal. Nah, kita melihat di sini tentang hidup yang kekal. Ada 2 poin saja saya tekankan. Durasi dan kualitas. Bagaimana durasi dari hidup yang kekal? Saya baca ayat 51. Yohanes 6 ayat 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Artinya dia adalah Allah yang datang berinkarnasi menjadi manusia. Ya. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Ini menjelaskan tentang pengorbanan yang hari ini kita peringati. Akulah roti hidup. Diperhatikan dunia tidak memberikan. Ya, ia akan hidup selama-lamanya. Durasinya selama-lamanya. Ayat yang lain sebagai referensi. 39, 40, dan 44. Saudara, percayakah kita kepada Yesus yang memberikan kita hidup yang kekal? Kalau kita percaya pada Dia dengan sungguh-sungguh. Ketika kita serius percaya kepada Dia, maka kita akan mempercayakan Yesus itu dalam hidup kita dengan sungguh-sungguh. Kita percaya hidup kekal itu menjadi bagian dari hidup kita. Di mana akan selama-lamanya. Kalau kita bicara kata hidup dalam bahasa Yunani, ada 2 kata yang digunakan. Pertama bios, yang kedua zoe. Kata bios itu
semacam gambar. Maka muncullah namanya gambar hidup. Dari kata bios muncullah kata bioskop. Kita bisa melihat artis dalam film tersebut, tapi sesungguhnya bukan orang, cuma gambar yang bisa bergerak seperti orangnya sendiri yang hadir di depan kita. Tapi kata zoe itu kata hidup yang punya makna. Hidup yang punya nilai yang disebut dengan hidup kekal. Saudaraku, mari saudaraku kita mau tempatkan Yesus sebagai roti hidup yang bisa memberikan jaminan hidup yang kekal, durasinya selama-lamanya. Lalu bagaimana kualitasnya? Kualitasnya hidup yang tidak lagi hampa. Ya. Hidup yang tidak lagi hampa, yang kosong. Tapi hidup yang betul-betul berarti. Artinya apa? Ada kepuasan di dalam Kristus. Ya. Ya jujur, saya menjalani hidup sebelum saya bertobat, saya pernah terikat dengan kuasa gelap. Karena kaitan dengan tuntutan dalam dunia kerja yang begitu menantang saya. Tetapi mau jujur, satu sisi memang seperti ada kelebihan, ada kebanggaan. Bos saya senang sekali tambah mempercayakan semua kepada saya. Tetapi hati saya gersang. Karena memang dasarnya waktu remaja sudah mencari Tuhan. Tapi karena kecewa dengan gereja, saya tidak mau ke gereja. Dan kesadaran itu muncul ketika usia 23 tahun. Saya sudah kerja 5 tahun di Semarang dari tinggalkan NTB datang ke sini. Ya saudaraku. Dan ketika menghadirkan Yesus, saya betul-betul mengalami namanya kepuasan. Saya lepaskan semuanya itu. Saking senangnya saya ambil keputusan untuk terlibat dalam pelayanan. Ya. Dan masih seperti ada yang kurang dalam diri ini. Tidak ada pengumuman dari gereja siapa ingin terlibat. Saya memberi diri, ikut kunjungan, visitasi. Ya, ikut melayani buka pelayanan di Ngeserep Timur Gang 3 untuk buka sekolah minggu di situ. Melayani di situ. Sehingga tidak tahan. Hanya 1 tahun. Tahun 1984 saya ambil keputusan meninggalkan Tuhan. Karena apa? Karena ada kualitas dari hidup kekal itu. Membuat saya puas. Hidup ini berarti. Karena roti hidup. Jadi orang yang lapar, orang yang haus, yang datang kepada Yesus menemukan rasa laparnya dan terpuaskan. Rasa hausnya menjadi padam. Ini tidak berarti tidak ada kebutuhan untuk ketergantungan yang terus-menerus kepadanya. Karena terus memakannya, itu berarti tidak ada lagi kekosongan inti yang ditemui oleh perjumpaan awal kita dengan Yesus. Ya tentu kita jujur, ada banyak needs mungkin yang kita inginkan, kita butuhkan. Tapi satu sisi walaupun itu belum terpenuhi, ada kepuasan dalam hati ini. Meskipun harus bergumul, meskipun harus kita menderita. Karena ada kualitas dalam roti hidup itu. Nah puji Tuhan, saudaraku, jadi secara logika, tentunya hidup kekal bersama Yesus jauh lebih baik daripada apa yang mereka cari dalam Injil Yohanes. Dari Yesus yaitu makanan setiap hari. Tapi setiap kali Yesus memberikan mereka opsi yang lebih baik dan menjelaskan arti sebenarnya dari mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan, justru mereka tidak mau mendengar. Ya, maaf. Mereka tidak mau mendengar. Bahkan mereka meninggalkan Yesus. Ini tanggapan mereka. Mereka orang-orang banyak. Dibilangin oleh Yesus. Roti hidup memberikan jaminan. Kekekalan. Mereka malah marah. Ayat 60 saya bacakan. Yohanes 6 ayat 60 demikian firman Tuhan. Sesudah mendengar semuanya itu banyak dari murid-murid Yesus yang berkata,
perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Mereka meninggalkan. Mereka seharusnya menanyakan lebih dalam apa arti perkataan Yesus walaupun itu keras. Mereka perlu bertanya dong. Malah mereka nggak terima. Mereka marah, mereka menolak saat Yesus tidak memberikan apa yang mereka mau. Mereka tidak mau melihat kebenaran. Meskipun orang-orang banyak pada awalnya menunjukkan iman dan potensi pemuridan. Karena mereka disebut juga murid-murid. Ya, mereka murid-murid. Mereka mengikut Yesus untuk alasan yang salah. Lambat untuk memahami. Dan akhirnya gagal benar-benar menjadi orang percaya. Alasan kelambanan mereka untuk memahami adalah pengabdian mereka yang tak terbagi terhadap hal-hal duniawi dan fisik. Ya, sebagai murid mereka ingin mengabdi Yesus, tapi apa yang mereka harapkan tidak terpenuhi, mereka katakan goodbye. Di Amerika saya mendapat kabar dalam pertemuan Zoom 3 hari yang lalu. Ada 700 lebih pendeta yang melepaskan jabatannya di zaman COVID ini. Dan tidak mau menjadi pendeta lagi. Karena konflik dalam gereja. Karena kondisi COVID, ekonomi, mereka tinggalkan pelayanan. Itu gambaran. Karena hanya kaitan dengan perut. Maka saya sangat senang, minta maaf tadi, Intan saya pakai ilustrasi. Bicara sakit, saya yakin sakit pagi nanti malam, minta tidak nakuti. Maka saya bilang, cari nanti konterven, digosok. Pasti sakit. Tapi tetap memaksa diri untuk datang melayani. Saudaraku, kita akui dengan jujur, kita punya harapan-harapan dalam hidup ini. Tapi dengarkan, ketika apa yang kita harapkan tidak terpenuhi, jangan coba-coba kita menggeserkan Yesus dalam hidup kita. Sebagaimana seorang bapak yang di India ini, orang Garo di desa Assam di India. Ketika diancam, ingkari imanmu. Dia sudah melihat jasad istrinya yang sudah disembelih. Dia bilang, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Bisa jadi dia punya alasan kecewa. Kenapa Tuhan tidak bela istrinya? Kenapa Tuhan tidak lindungi istrinya? Dan dia bilang, mengikut Yesus itu keputusanku. Puji Tuhan. Bagaimana jawaban Petrus? Mari kita baca ayat 68 sampai 69 sebagai ayat terakhir. Ayat 68 sampai 69. Jawab Simon Petrus kepadanya. Atau saya baca 67 ya. Setelah murid-murid itu pada pergi semua. Lalu Yesus bertanya kepada murid-murid yang khusus 12 orang itu. Ya, saya baca 67. Maka kata Yesus kepada 12 muridnya. Apakah kamu tidak mau pergi juga? Yesus justru menantang murid-murid inti yang dekat dengan beliau. Setelah melihat orang banyak yang ribuan orang itu pergi. Yesus berkata, apakah kamu tidak mau pergi juga? Petrus mewakili murid-murid. Ayat 68. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Beda dengan murid yang banyak. Perkataanmu keras, tidak menyenangkan. Tapi Petrus menjawab, perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Ini pengikut Yesus yang sejati. Ya. Ayat selanjutnya. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Petrus bisa melihat makna rohani
dari tanda yang dilakukan oleh Yesus. Sehingga dia katakan tadi, dia tahu siapa Yesus. Dikatakan dalam ayat yang 69, engkau adalah yang kudus dari Allah. Arti dia mengakui Yesus adalah yang diurapi, Mesias atau Kristus yang diutus oleh Allah. Ini bedanya, pengikut sejati seperti ini. Walaupun nanti di awal bulan April saya akan menyampaikan sisi yang lain tentang Petrus, penyangkalan dirinya. Tapi izinkan saya berbagi dari yang positif dari Petrus. Dia tahu siapa Yesus itu, Yesus yang diutus, diurapi. Yang kedua bagi Petrus. Petrus tahu tidak ada alternatif lain selain kepada Yesus. Itu diungkapkan dalam ayat kita baca tadi. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Ini menjelaskan ya hanya satu-satunya Yesus yang dituju oleh mereka. Saudaraku, Petrus tahu tidak ada alternatif lain selain kepada Yesus. Tidak ada kehidupan kekal di dalam apapun kecuali kepada Yesus. Dan ya, kebenaran ini keras, tapi inilah kebenaran yang sesungguhnya, yang sejatinya. Jadi kita melihat bagaimana kita berespon bahwa Yesus adalah roti hidup. Orang-orang banyak, mereka tidak terima perkataanmu keras. Petrus dan murid-murid, dia tahu siapa Yesus yang sebenarnya. Dan mereka tahu Yesus yang harus mereka ikuti karena memberikan jaminan. Puji Tuhan. Saudaraku yang saya kasih, sebagai refleksi, kita jawab secara pribadi sekaligus untuk refleksi diri kita. Jawablah secara pribadi. Yang pertama, apa yang saudara cari dari Yesus? Ketika engkau datang hari ini di rumah Tuhan, apa yang kau cari dari Yesus? Kesembuhankah? Pasangan hidupkah? Pekerjaankah? Seperti TA, tugas akhir selesaikah? Atau yang lain? Untuk apa kita mengikut Yesus? Apa menjadi motivasi saudara dalam mengikut Tuhan? Ini akan menentukan komitmen saudara dalam mengikut Tuhan. Saya begitu banyak melihat orang-orang yang gampang kecewa di gereja. Karena dia tidak jelas motivasinya dalam pengiringannya kepada Tuhan. Sehingga segala sesuatu diukurkan berdasarkan pikiran dan perasaan dan kemauannya. Tapi bukan apa yang Tuhan mau. Pertanyaan yang kedua, tolong saudara jawab secara pribadi. Tahukah saudara apa yang Yesus sebenarnya tawarkan kepada saudara? Adakah saudara tahu apa yang Yesus tawarkan kepada saudara? Yesus memang telah banyak memberkati saudara dan saya. Tetapi yang terutama yang dia tawarkan adalah dia memberikan kita kehidupan kekal. Itu roti hidup tadi. Pertanyaan ketiga. Apakah kedua jawaban di atas cocok? Yaitu apa yang kita cari, motivasi kita. Lalu apa yang Tuhan tawarkan itu sama? Saudara, kalau jawaban kita tidak cocok, kita ada dalam hidup yang sangat membahayakan. Perhatikan, kalau jawaban yang kita jawab tadi enggak cocok, kita sedang ada dalam posisi yang sangat membahayakan. Saat Tuhan berkata tidak pada keinginan kita, maka kita akan kecewa. Kita akan frustasi. Dan suatu saat kita pasti akan juga meninggalkan Yesus seperti murid-murid ini. Seperti Demas, seperti Charles Templeton, dan lain sebagainya.
Kita tidak bisa mengubah apa yang Yesus tawarkan. Tetapi kita bisa mengubah apa yang kita inginkan. Kalau kita tahu bahwa Yesus memberikan jaminan hidup yang kekal, mari kita belajar tempatkan itu pada tempat yang benar dalam hidup kita. Yesus adalah roti hidup yang sudah mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Supaya saudara dan saya bisa memiliki kehidupan yang kekal. Ketika kita sadar akan hal ini, saya begitu yakin, apapun yang terjadi, aku tetap ikut Tuhan. Walaupun doaku tidak dijawab. Karena motivasiku hanya ingin ikut Tuhan. Yang sudah menawarkan hidup yang kekal kepadaku. Aku mau jadikan hidupku ini jauh lebih berarti. Saya tidak mau meremehkan kepercayaan yang Tuhan berikan lewat potensi yang Tuhan berikan, yang akan saya sampaikan minggu mendatang dalam ibadah sore. Tuhan Yesus memberkati.